Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Klaten terkasih. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti acara Rema, Renungan Manis GKI Klaten, dengan tema Berdiri dengan Tegak Kembali. Saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat untuk Ibu Bapak, Saudara-saudari di GKI Klaten maupun dimanapun kita berada. Mari, sebelum kita mengawali Rema hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan manis bagi hidup kami. Mari Tuhan, firman-Mu biarlah menjadi rema dalam hati dan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu siap sedia melayankan acara siaran online Rema hari ini menjadi berkat buat siapapun yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu yang sungguh kami rindukan. Haleluya, amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Klaten, saya ingin mengawali renungan hari ini dengan pembacaan firman dari surat 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema kita sekali lagi adalah berdiri dengan tegak kembali. Saya teringat dengan sebuah kisah cerita bagaimana dikisahkan ada seorang raja memiliki seorang putra satu-satunya yang berwajah tampan dan sangat cerdas. Tetapi sayang, putra raja ini tubuhnya agak bungkuk. Akibatnya, sang pangeran ini lebih bersikap menjadi sosok yang pendiam. Ada rasa minder dan tampak kurang percaya diri. Keadaan ini tentu saja membuat sang raja menjadi risau dan sedih, karena apabila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik tahta, pasti dia tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Maka para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati raja junjungannya ini. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat raja ini memesan sebuah patung kepada pemahat yang terkenal di dalam istana mereka. Dan patung ini siap untuk dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Dan saatnya tiba. Hari itu adalah hari ulang tahun sang pangeran. Hadiah siap diberikan kepada sang pangeran. Di dekat hadiah itu ada tulisan, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian kain penutup dibuka dan tampak sungguh menakjubkan. Ada sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh yang tegak dan tegap, penuh wibawa. Dan ukuran patung itu sama persis dengan postur tubuh sang pangeran. Pangeran dengan senang sekali menerima hadiah ulang tahun itu.
Lalu ia meletakkan patung itu di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali sang pangeran melihat patung dirinya itu, dalam hati sang pangeran berkata, patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja yang bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh rakyatku. Menyadari akan hal ini, setiap hari pangeran dengan semangat mencoba berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokus utamanya. Sang pangeran sedang berlatih dengan meniru supaya bisa berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti ini dijalani secara konsisten dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan terus-menerus yang dilakukan sang pangeran akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Dengan wajah yang sama tampannya, tubuhnya sekarang setegak dan setegap patung yang berdiri di dalam taman itu. Tentu saja raja sangat gembira dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah sudah lahir menjadi manusia baru. Wajah pangeran tampak berseri-seri, sedangkan tubuhnya tegap, penuh percaya diri, dan sangat siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru nanti. Saudaraku, ternyata kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tampak tidak bisa menjadi bisa. Saudaraku, tantangan memang selalu ada di depan. Hambatan juga tidak akan bosan-bosan menghadang di sepanjang jalan. Keraguan, kekecewaan, dan keputusasaan acap kali menjadi teman perjalanan. Kecerobohan dan kebodohan pun siap menyebabkan kejatuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan sampai pada tujuan? Apa kata firman Tuhan hari ini? Kita baca sekali lagi surat 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ibu bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Klaten tercinta, firman Tuhan hari ini mengajak kita perlu memiliki 4 sikap iman seperti ini, yaitu berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, berani seperti laki-laki, dan tetap kuat. Ibu bapak, saudara-saudariku, perjalanan akan terus kita lanjutkan. Yakinlah, Tuhan sanggup menegakkan kembali langkah perjalanan dan perjuangan hidup kita, juga di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, melewati masa-masa pandemi yang belum jelas akan berakhir kapan. Ingatlah, Tuhan meminta dan Tuhan menunggu kita semua dapat berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, berani seperti laki-laki, dan tetap kuat. Sekarang kita tahu Tuhan menghendaki kita semua siap
berdiri dengan tegak kembali. Tuhan menopang kita selalu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami saat ini. Kami mau firman-Mu sungguh menjadi renungan manis yang menuntun kami satu persatu dapat berdiri dengan tegak kembali. Melewati masa-masa pandemi sekalipun, kami ingat supaya fokus kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami siap melangkah dengan iman. Kami siap berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan kami berjaga-jaga. Kami sanggup berdiri teguh dalam iman. Kami akan berani seperti laki-laki dan kami tetap menjadi kuat. Diberkatilah semua peserta acara online Rema hari ini dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, supaya kami berdiri dengan tegak kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan serta kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu pada saat hari ini. Haleluya.